Shalom, selamat pagi sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri renungan kita akan lanjutkan tentang karya Kristus Yesus, di mana kita sudah mulai dengan kematiannya, yang mana dia menggantikan kita, lalu kebangkitan, dan menjadi sebuah validasi dalam pelayanan Yesus, serta janji-janjinya, dan kemudian kita akan tutup minggu ini dalam kenaikan dan kedatangannya yang kedua kalinya. Episode ini akan berjudul Dia yang Bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah validitas iman Kristen. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Bukan hanya sia-sia pada waktu kita hidup, tetapi juga sia-sia kita menjalankan ibadah kita, karena pada waktu mati pun kita tetap akan dihukum di dalam kebinasaan kekal di neraka. Jadi sia-sia juga pemberitaan yang dilakukan oleh semua hamba-hamba Tuhan, semua pemberita-pemberita Injil, bila Yesus itu tidak bangkit sama sekali. Siapapun yang berusaha menjalankan iman Kristen, siapapun yang berusaha untuk menyebarluaskan iman Kristen, tidak akan ada manfaat sama sekali di dunia ini ataupun nanti di dalam akhirat. Nah, bila kita memegang teguh kepercayaan orang yang mati tapi tidak bangkit, maka ini merupakan sebuah kondisi yang paling malang. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kita adalah orang yang paling malang kalau kita percaya kepada Yesus tapi Yesusnya tidak bangkit dari antara orang mati. Nah, kebangkitan Kristus ini memiliki makna yang sangat penting dalam iman kita. Pertama, bahwa pekerjaan Kristus itu sudah diterima oleh Allah Bapa dalam usaha mendamaikan manusia dengan Allah dan membebaskan manusia dari hukum dosa dan dari kuasa dosa. Yang kedua, bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa semua perkataan-perkataannya itu adalah benar. Semua janji-janjinya itu adalah benar. Ia menubuatkan tentang kematiannya dan kebangkitannya yang akan terjadi di dalam Matius 16 ayat 21 dan Markus 14 ayat yang ke-28. Dan yang ketiga, bahwa kebangkitan Kristus memberikan kelanjutan rencana penebusannya kepada setiap orang percaya. Karena bila Kristus tidak bangkit, maka dan dia pergi ke sorga, maka tidak akan pernah ada utusan yang diberikan kepada manusia untuk melanjutkan kehidupan iman mereka, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Sehingga akhirnya orang yang percaya Yesus ini hanya akan hidup dengan kekuatan mereka. Tidak ada penghiburan, tidak ada kekuatan, tidak ada pengharapan, tidak ada sama sekali tuntunan. Dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kebangkitan ini bukanlah sebuah cerita kosong atau isapan jempol atau hoax. Kubur kosong Yesus yang sebelumnya itu dijaga ketat oleh perwira Romawi pasukan khusus, ini tidak mungkin bisa dengan mudah disuap atau digulingkan, karena batu itu sendiri cukup besar dan dimateraikan oleh Pilatus. Dan juga mereka yang mengatakan bahwa Yesus cuma pingsan, tidak mungkin dia mati, itu juga berarti mereka nggak ngerti sejarah. Kenapa? Karena mereka berarti nggak ngerti bagaimana kejamnya orang Romawi kalau mengeksekusi seorang kriminal, apalagi tercatat sebagai musuh negara. Maka mereka akan memastikan orang itu mati pelan-pelan, tetapi mati dengan keadaan yang tersiksa. Jadi bukti kedua yang lain adalah kain peluh atau kain kafan yang membungkus kepala dan tubuh Yesus saat dikuburkan. Ketika bangkit, kain peluhnya masih di situ, masih membungkus seperti manusia
yang keluar dari bungkusan itu. Di dalam Yohanes 20 ayat 5 sampai 9, di sini dicatat bagaimana peristiwa itu di mana Yohanes menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan itu terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang telah lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi di sini kalau itu sesuatu yang dibuat-buat tidak mungkin, atau kalau itu yang rush, yang tergesa-gesa, tidak mungkin bisa tergulung dengan baik. Ini membuktikan bahwa Yesus bangkit. Yang ketiga buktinya adalah Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-murid, kepada perempuan yang menjenguk kubur Yesus, kepada ke-12 murid, dan juga kepada kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, lalu kemudian kepada Paulus di dalam perjalanan ke Damaskus, dan juga Yakobus. Di sini semua orang-orang itu, bahkan juga ada yang melihat Yesus naik ke sorga, 500 orang. Dengan kata lain bahwa ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ini adalah bukti yang jelas. Dan yang terakhir bahwa bukti kebangkitan Yesus itu adalah perubahan hidup dari orang-orang yang bertemu dengan dia. Ada sebuah transformasi ketika mereka bertemu dengan Yesus. Apakah orang yang dulunya murtad seperti Petrus yang menyangkal dia kembali kepada Tuhan. Ada orang yang tidak percaya kembali kepada Tuhan. Bahkan kemudian menggebu-gebu untuk memberitakan firman. Termasuk orang yang paling membenci Yesus, yaitu Saulus. Ketika bertemu Yesus justru berubah menjadi orang yang paling radikal di dalam memberitakan Injil. Bahkan sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Berita yang diberikan oleh gereja bukan berita tentang kesuksesan. Bukan berita tentang kemakmuran, bukan berita tentang kesembuhan. Berita gereja adalah Yesus Kristus telah bangkit. Dan mereka bersedia membayar dengan nyawa mereka untuk mempertahankan kesaksian ini. Bahkan ketika puji-pujian gereja dinaikkan, 1 Timotius 3 ayat 16. Ini sebuah nyanyian Paskah yang ditulis oleh Paulus dan diberitakan kepada gereja. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Itu lagu pujian, kebesaran, keagungan daripada ibadah kita. Dikatakan di sini bahwa Yesus adalah kunci dari ibadah kita. Bukan ritual, bukan doktrin, tapi pribadi Allah Tritunggal yang kedua. Marilah kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus dengan satu pujian bahwa kita telah dibenarkan. Kebangkitannya memberikan kepada kita keberanian untuk memberitakan kabar kesukaan ini. Bukan saja dia sudah datang sebagai manusia, dia mati sebagai manusia, dan dia bangkit juga dengan tubuh kebangkitan yang memberikan kita pengharapan. Dan melalui ini, biarlah semua orang bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan kebangkitan dan hidup. Bapa di sorga, terima kasih. Yesus yang telah bangkit dan menjadikan kepercayaanku menjadi tidak sia-sia. Berikanlah aku senantiasa kerelaan dan keberanian untuk memberitakan Yesus dan kebangkitannya kepada sebanyak mungkin orang yang aku temui dan aku kenal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.